than my perfume. Quick shower won't take too long. Only done just sing this song. So me and plastic can make me shine. We can make a townhouse only your design. Let's put the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan kegiatan batin untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Tiga istilah yang semakna dengan kebudayaan adalah kultur, civilization, dan kebudayaan. Term kultur berasal dari bahasa Latin yaitu kata cultura yang artinya memelihara, mengerjakan, atau mengolah. Menurut Sujono Sukanto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengolah atau mengerjakan sebagai arti kultur adalah mengolah tanah atau bertani. Istilah lain yang semakna dengan kebudayaan adalah sivilisasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu civis yang artinya warga negara. Pengertian kebudayaan menurut S. Takdir Ali Syabana, yang pertama, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks. Yang kedua, kebudayaan adalah warisan sosial atau tradisi. Yang ketiga, kebudayaan adalah cara, aturan, dan jalan hidup. Yang keempat, kebudayaan adalah penyesuaian manusia terhadap alam. Yang kelima, kebudayaan adalah hasil perbuatan atau kecerdasan manusia. Dan yang terakhir adalah kebudayaan merupakan hasil pergaulan atau perkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam pandangan Malinowski adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Kedua, organisasi ekonomi. Ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Keempat, organisasi kekuatan. Menurut Herskovits, Selo Soemarjan dan Sulaiman Soemardi pada tahun 1964 mengajukan 4 unsur kebudayaan. Yang pertama, technological equipment atau alat-alat teknologi. Yang kedua, economic system atau sistem ekonomi. Ketiga, family atau keluarga. Keempat, political control atau kekuasaan politik. Klukon, seorang antropologi, telah menguraikan ulasan para sarjana mengenai kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, dan alat-alat transportasi. Kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Ketiga, sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Keempat, bahasa, seperti lisan dan tulisan. Kelima, kesenian, seperti seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Keenam, sistem pengetahuan. Dan ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan budaya terhadap agama. Bila dilihat menggunakan kacamata agama, maka agama diperlakukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai sebuah pedoman bagi masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Agama dilihat dan diperlakukan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu pengetahuan dan keyakinan secara yang profen yang menjadi ciri dan kebudayaan. Jika diperlakukan agama sebagai kebudayaan, maka dilihat adalah agama sebagai keyakinan yang hidup ada dalam kehidupan masyarakat, bukan agama yang ada dalam kitab suci, yaitu dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Bila agama telah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai-nilai kebudayaan tersebut.
Hubungan antara agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Katami Maulana akan menjelaskan materi tentang hubungan Islam dengan budaya. Islam dan budaya mempunyai wilayah mainnya masing-masing, serta aturan masing-masing. Terlebih lagi, kedua hal ini berada di Indonesia dan pada dasarnya mempunyai banyak suku, budaya, dan berbagai macam adat istiadat. Jika Islam itu satu, sedangkan budaya beragam, maka peletakan dan promosiannya harus lain, seimbang, dan tidak berselisih. Gus Dur dalam esainya menuliskan, agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia karena ia berkembang sesuai dengan keadaan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Artinya, dalam hal ini ada pertimbangan antara tekstual dan kontekstual, di mana pakaian Islam disesuaikan dengan budaya yang berjalan di Indonesia. Sosiolog Thomas Odeya memaparkan beberapa fungsi agama, seperti agama oleh para pemeluknya dianggap memberikan dukungan moral sehingga menjadi lampu penenang. Kala pemeluknya dilanda kegundahan hati, praktik ibadah dalam agama yang menghubungkan pemeluk dengan sesuatu yang transgender diyakini memberikan perasaan damai, dan agama yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dalam menjaga stabilitas masyarakat. Berkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia dapat dikemukakan, yaitu sesuatu dengan perkembangan zaman, terutama ciri dan corak bangunan masjid di Indonesia. Perkembangan budaya Islam yang terdapat pada masjid secara nyata dapat ditunjukkan, yaitu adanya masjid tua yang kemudian diperbaiki dengan ditambah konstruksi baru atau mengganti tiang-tiang kayu dengan tiang batu atau beton, lantai batu dengan ubin, dan dinding sekat dengan tembok kayu. Peninggalan Islam yang dapat disaksikan hari ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan setempat. Hasil-hasil kebudayaan bercorak Islam dapat ditemukan antara lain. Yang pertama, masjid. Masjid Banten, bangunan beratap tumpang. Masjid Demak, dibangun para wali. Masjid Kudus, memiliki menara yang dibangun dasarnya serupa meru. Masjid Keraton Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, beratap tumpang. Masjid tua di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dibangun ulama penyebar syiar pertama di Kalimantan Tengah. Masjid Raya Aceh, Masjid Raya Delhi, dibangun zaman Sultan Iskandar Muda. 2. Makam dan nisan. Yang pertama, makam Sunan Langkat di halaman dalam Masjid Azizi. Makam Wali Songo, makam Imogiri, Yogyakarta, makam Raja Goa. Peninggalan sejarah Islam dalam bentuk nisan dapat dilihat di antara lain di Leran, Gresik, Jawa Timur, terdapat batu nisan bertuliskan bahasa dan huruf Arab. Di Sumatera, di pantai timur laut, Laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. 3. Peninggalan dalam bentuk karya seni. Peninggalan Islam dapat juga ditemui dalam bentuk karya seni seperti seni ukir, seni pahat, seni pertunjukan, seni lukis, dan seni sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Bella Chandrika. Saya akan menyimpulkan materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kebudayaan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, adat istiadat, kesenian,
dan berarti pula kegiatan batin untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Hubungan antara agama dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai hubungan yang berlangsung secara timbal balik dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal. Praktek agama akan selalu bersamaan dan bahkan berinteraksi langsung dengan budaya. Islam dan budaya mempunyai wilayah mainnya masing-masing serta aturannya masing-masing. Terlebih lagi, kedua hal ini berada di Indonesia yang pada dasarnya mempunyai banyak suku, budaya, dan adat istiadat. Jika Islam itu satu, budaya itu beragam, maka peletakan dan pemosisiannya haruslah selaras, seimbang, dan tidak berselisih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.